Baik, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Begini, saya jelaskan kembali tentang poin D, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penafsir sebagai etika. Karena bila kita memulai pertanyaan dari sekarang, mungkin waktunya akan lebih sedikit. Yang pertama, keabsahan akidah bagi umat beriman merupakan hal yang penting bagi penafsir. Karena jika kerusakan keyakinannya menyentuhnya, dia akan menjelaskan Al-Quran sesuai dengan doktrin dan keyakinannya yang rusak, sehingga interpretasi akan menjadi ekspresi yang jelas dan jarak dari apa yang mungkin menjadi pengucapan Al-Quran. Seperti yang dikatakan Imam Al-Suyuti, ketahuilah bahwa salah satu syaratnya yaitu penafsir adalah keabsahan keyakinan di tempat pertama dan kepatuhan terhadap sunnah agama, karena siapapun tenggelam dalam agamanya, yaitu dia telah ditantang tidak dipercayakan dengan urusan dunia. Mohon maaf Pak Syarifi, ini lebih saya jelaskan karena di RPS disuruh menjelaskan lebih detail. Monggo. Yaitu saya lanjutkan, yaitu telah ditantang tidak dipercayakan dengan urusan dunia. Lalu bagaimana dengan agama? Kemudian dia tidak diamanahkan dalam agama untuk mengabarkan tentang seorang ulama. Lalu bagaimana dia bisa diamanahkan untuk menginformasikan tentang rahasia-rahasia Allah? Dan karena tidak dipercaya, jika dia dituduh ateisme untuk mencari hasutan dan menipu orang-orang dengan tipu dayanya sebagai esoterisme dan fanatisme, mengikuti salaf dan berpengaruh teguh pada jalan petunjuk. Ibnu Qayyim berkata, hanya hati yang suci yang dapat memahami makna Al-Quran, dan diharamkan hati yang tercemar dengan najis bid'ah dan pelanggaran untuk mendapatkan maknanya, mencari wajah Tuhan yang Maha. Yang kedua, ketepatan niat. Artinya penafsir ikhlas dan tidak meminta penafsirannya terhadap salah satu gejala fana dunia ini, melainkan mencari wajah kepada Tuhan. Yang ketiga, kesalehan atau takwa. Penafsiran harus memiliki tingkat kesolehan tertinggi, dan bukti kesolehannya harus dipengaruhi oleh apa yang di dalam Al-Quran dalam segala hal dalam hidupnya. Imam Syuhada atau Sayyid Qutb berkata, ketakwaan dalam hati yang membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari buku ini, itulah yang membuat kemudahan dalam asal-usul dan tafsir yang membuka kunci dan menjalankan perannya di sana. Itulah yang mempersiapkan hati ini untuk mengambil, menerima, dan menanggapi. Al-Quran harus datang kepadanya dengan hati yang sehat, dengan hati yang murni. Kemudian dia datang kepadanya dengan hati yang takut dan bangkit dan waspada terhadap kesesatan. Dan kemudian Al-Quran mengungkapkan rahasia dan cahayanya dan menuangkannya ke dalam hati yang datang kepadanya yang saleh, takut, peka, dan siap menerima. Yang keempat, bertindak dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Salah satu syarat yang paling spesifik dari seorang penafsir adalah bekerja dengan apa yang ada dalam Al-Quran, karena tidak pernah dapat dibayangkan bahwa seorang akan berhasil dalam memahami Al-Quran. Muhammad Lutfi Al-Sabak berkata, kitab suci ini tidak membuka harta, permata, dan perannya, kecuali orang-orang yang beriman kepada rumahnya, mengerjakannya segala hal sesuatu, menjadikan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan Allah maha ikhlas dalam niatnya untuk memahaminya, dan ilmu yang dicarinya sebagai penafsiran dan perenungannya sampai kepadanya. Yang kelima, menjauhi kemurkaan wanita sangatlah penting bagi penafsir dan orang yang mencari tafsir untuk menjauhi segala sesuatu yang menghina dirinya sebagai pembawa Al-Quran, dan penafsirnya harus memiliki keunggulan atas orang lain dengan lebih kesopanan dan pikiran yang sehat dan jauh dari apa yang mempermalukan seseorang. Imam Al-Qurtubi berkata, Abdullah bin Umar
pembawa Al-Quran tidak boleh berkonfrontasi dengan orang yang mengamalkannya, dan janganlah dia bodoh dengan orang yang tidak mengetahuinya, tetapi dia harus memaafkan dan memaafkan sesuai dengan kebenaran Al-Quran, karena dalam rongganya terdapat firman-firman Allah. Yang keenam, berzikir terus-menerus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qurtubi berkata, pembawa dan penafsir Al-Quran untuk karunia-Nya untuk bersyukur, untuk mengingat dan untuk dia bersandar, dan dengan siapa dia mencari pertolongan, dan dengan siapa dia rela, dan dia siapa berlindung, dan kematiannya dia ingat, dan dia siap, dia harus takut akan dosanya dengan harapan diampuni Tuhan. Ringkasnya, penafsiran mewajibkan setiap literatur yang memenuhi syarat untuk membawa kitab Tuhan Yang Maha Esa, memahaminya dan menjelaskan kepada orang-orang. Sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator, atau saya lempar langsung. Siapa yang mau bertanya? Mungkin saya nggak bertanya ya, akan nambahin sedikit. Jadi dalam makalah itu sebenarnya sudah lengkap, cuman ada tambahannya lagi dari syarat-syarat yang saya dapatkan. Kalau di At-Taisir ya, teman boleh lihat di At-Taisir, mungkin sudah kesebar itu kitabnya. Salah satu dari syarat di situ dijelaskan dia itu mampu untuk gini, at-tokoh ala hifdzir ro'yi gitu. Dia itu mampu untuk menjaga pendapatnya gitu. Karena dalam Al-Quran itu memang selalu mengandung beberapa ihtimal, beberapa kandungan makna gitu. Jadi nggak hanya satu kandungan makna saja, karena memang di dalamnya itu banyak ihtimaliyat. Misalkan ihtimalul lafzi itu kadang-kadang juga ihtimalul lafzi aksaro minal makna. Jadi lafadznya sedikit, maknanya banyak gitu. Ihtimalul lafzil aksaro minal makna. Jadi lafadznya itu banyak, maknanya sedikit gitu. Itu yang bahasan biasanya dibahas tentang itnab dan juga dan lain-lain itu. Terus lagi ihtimalul itlaq wa taqyid. Ayat ini bisa dikatakan itlaq, juga bisa dikatakan taqyid gitu. Kalau ulama yang ro'yunya mengatakan takyid, dia juga harus menghifat, menjaga atau mempertahankan pendapatnya tersebut gitu. Itu yang perlu juga menjadi syarat sebenarnya, meskipun toh yaitu itu kultural saja gitu loh. Artinya setiap ulama yang menafsirkan Al-Quran itu dengan sendirinya juga akan mengkuatkan pendapatnya sendiri gitu. Seperti itu. Mungkin tambahnya ya.
Saya sedikit memantik biar teman-teman tanya terhadap saya, nggak tanya kepada materi ya. Karena saya tahu materinya ini agak gini ya, butuh pertolongan sih, butuh syafaat. Gini teman-teman, sampean kalau mengatakan nasah dan mansuh itu sebenarnya salah fatal. Sebenarnya salah fatal karena yang ada itu nasah sama ihkam gitu. Nasah sama ihkam. Karena apa? Kalau sudah dinasah itu mansuh itu kadang-kadang kan belum tentu ihkam gitu loh. Yang mansuh yang nggak ihkam itu gimana ya? Mansuh yang nggak ihkam, nggak ada indikasi hukum di dalamnya ya. Saya nggak tahu itu contohnya apa. Misalkan teman-teman tahu ya boleh di spill contohnya ya. Kalau kata-kata nasah itu seharusnya jangan mansuh, Andi. Sandingannya itu jangan mansuh, jangan disandingkan dengan kata mansuh gitu loh. Dihapus dan yang menghapus gitu. Yang menghapus itu belum tentu mengandung hukum gitu loh guys. Ya dia cuma menghapus saja gitu loh. Kalau terus apa gunanya dia menghapus kan gitu. Jadi ini biar salim otaknya itu biar selamat gitu loh. Pemikirannya itu biar selamat. Nah, ulama-ulama yang sekarang muasyarah itu sudah nggak kayak ulama bodoh zaman dulu yang mengatakan ihkam disandingkan dengan uh, kok ihkam apa nasah disandingkan dengan manso seperti itu mungkin pendapat saya. Kalau teman-teman mau menyangkal ya saya persilahkan dengan hormat, saya persilahkan.
Bismillah, izin bertanya. Tanyanya ke saya aja Mas, jangan ke materi. Kasihan materinya, udah makalahnya aut-autan. Ini tentang yang di makalah. Boleh nanti juga dijawab sama Gus Izul. Itu di syarat pelengkap bagi mufassir yang di poin J. Dia harus mengetahui alasan keturunan. Itu kira-kira penjelasannya gimana? Syukran. Poin C Mas. Poin C. Poin C nggak ada anjir. Poin C sampai poin C aja. Pelengkap. Ada itu di pelengkap, Gus. Oh, pelengkap, geng. Ya, sekalian juga yang poin K-nya, yang dia harus terbiasa dengan yang dibatalkan, dan yang dibatalkan itu bagaimana? Ya tadi nasa mansu itu. Oh, yang itu. Ya. Nah, yang poin J-nya, Gus. Dia harus mengetahui alasan keturunan. Ya, sebabun nuzul toh ini. Alasan turun, begitu atau? Iya, bukan keturunan. Makanya, ya butuh effort untuk memahami kalamnya orang alim itu memang butuh kayak gini. Gitu. Kira-kira nasab dia sebagai seorang mufassir. Nggak mungkin saya husnudon nggak mungkin gitu. Terima kasih, Gus. Sudah selesai. Sampun, Ustaz. Apa pembahasannya? Syarat dan etika seorang mufassir. Siapa pematerinya? Saya Muhammad Zaki Ubaidillah Ma'ruf, Idham Khalid sama Syarifi. Kesimpulannya bagaimana? Apa kesimpulannya? Seorang mufassir itu tidak bisa hanya memiliki tidak bisa seorang mufassir itu memiliki keterbatasan ilmu. Bahkan dari segi kepribadian pun seorang mufassir diharuskan memiliki kepribadian yang baik. Dan tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mufassir. Intinya wonten Ustaz. Kameranya diaktifkan semua.
Ada pertanyaan apa tadi? Nggak ada yang bertanya tadi. Tadi ada Ustadz yang bertanya tentang asbabun nuzul dengan apa tadi? Asbabun nuzul dengan nasah sama ihkam, Ustadz. Ini berapa orang yang tidak masuk di kelas ini sekarang? Berapa mahasiswanya? Mana ketua kelasnya? Jumlah kelas A 34 Ustaz. Keseluruhan. Bilang berapa orang ini? Samen data Mbak, yang tidak masuk itu siapa aja? Yang tidak mengaktifkan kamera siapa aja? Oke Ustaz. Oke, tampilkan. Mana PPT-nya tadi? Ini waktu kuliah ada yang di tengah jalan. Gimana coba maksudnya kuliah ini? Mana PPT-nya tadi? Coba tampilkan PPT-nya. Syarat dan etika seorang mufassir. Lanjut. Terus. Menurut Imam Suyu, siapa itu? Suyuti itu Ustadz mungkin. Menurut Imam Suyuti, masa Imam Suyuti cuma memberikan 3 syarat? Dalam kitabnya Al-Itqan. Coba tampilkan kitab Itqannya, mana referensinya? Tampilkan dalam layar ini. Share screen-nya. Mana? Di HP Ustadz pakai Taisir Ustadz. Kok pakai Taisir? Taisir apa Mabaisya ini? Itu nggak langsung dari ininya Ustadz, nggak langsung dari kitabnya Al-Itqan gitu. Seperti itu berarti bukan dari kitab Itqan itu. Sampai yang ngambil itu kitab Mukhtasar fil Itqan itu kan? Loh, bukan Ustadz. Ini Mabais itu Ustadz. Cuman kalau di sininya itu ada catatan kakinya gitu. Ya, sampean berarti mencuri referensinya orang kalau gitu. Sah nggak itu dalam dunia keilmuan seperti itu? Referensinya orang sampean curi. Itu dalam dunia keilmuan sampean dianggap maling itu. Kok bisa mencantumkan Al-Itqan Suyuti dalam Itqan? Sedangkan yang sampean baca bukan Itqannya. Itu sangat merendahkan dunia akademik itu.
Kalau yang Coba tampilkan mana kitab mabahisnya. Apa Kalau benar yang- cuma ada 3 itu syaratnya? Gimana Ustaz? Apa benar cuma ada 3 syarat itu? Wamin suruti, saya baca takbirnya Ustaz nggih. Ai mufasir syiatul maqasid 1. Syiatul maksud 1, terus Makosid apa maksud? maksud Ustaz. Tulisannya bagaimana itu? Syiatul maksudi. Itu apa artinya itu? Ya maksud Ustaz. Artinya Tujuan. apa? Maksudnya bagaimana itu maksud itu? Ya niatnya gitu Ustaz. Terus, Sekedap Ustaz. Kalau tafsirnya itu seperti idza syahada fid dunya, seperti itu termasuk syiatul maksud. Terus kalau dia idza roba fiha lam, tidak dianggap iman gitu, lam yu'man yutawassala bihi ila ghorod gitu Ustaz. Tafsilan apa coba? Saya 4 tahun di Mesir nggak paham apa yang sampean baca itu. lam yu'minu ayutawassilu bihi ila ghorod. Kirimkan kepada orang yang nge-share screen ini biar ditampilkan di sini. Halaman berapa? Syurutul mufassir. Itu tak yang sampean baca. Wa min surutihi ay mufassir itu Ustaz. Andape ini Ustaz. Qala al Imam Asy'uti. Ya, lam anna min syartihi ay mufassir sihhatul i'tiqadi awalan. Yang sampean baca tadi mana? Di at-taisir fi usul wa ittijahat halaman 28 Ustaz. Malah niki Ustaz. Qala Asy'uti ini.
Oke. Syarat yang kedua, menurut siapa? Syarat yang kedua ini menurut siapa ini? Kata-kata atani, tanian, sihhatul maksud itu menurut siapa ini? Sanian ini, katanya siapa ini? Yang satu maksud ini menurut ini Ustaz. Al-Itqan. Kata siapa, men? Salisan menurut siapa? Salisan At-Taqwa. Imam Said Kutub Ustaz. Nah, terus sampean ada 3 syarat tadi itu menurut Itqan dapat dari mana? Terus ke bawah. Syarat yang saya cantumkan cuma ada 3. Di sini ada 4 sudah. Rabi'an al-amalu bima bil Qur'an. Padahal itu wamin akhasi syurutil mufassir al-amalu bima bil Qur'an. Kita la yumkin ayatasawwaru abadan. Ayyuwafiqal insan li fahmil Qur'an wa huwa la yu'malu bima bihi. La ya'malu bima bihi. Padahal ini syarat nomor utama dan sampean tidak menyebutkan ini. Sudah dapat berapa kali pertemuan di kelas ini? Empat pertemuan Ustadz.
Saya hanya kecewa karena kalian tidak tahu. Jadi ini saya itu ingin ada mahasiswa itu yang kreatif gitu, yang kritis. Itu loh yang saya inginkan. Bukan terus meneng-menengan nang kelas. Ya wis lah. Ada berapa jumlahnya? 34 ya? 34 Ustaz. Ya udah. Saya tunggu kalian mengirimkan nama-nama buku yang akan kalian dalami. Ada 34 orang. Kalau seumpama nanti ada yang kurang, ya berarti dia apa? Niku 33 orang. Oh, 33 orang. Kalau seumpama nanti di grup saya hanya menerima data tidak sampai 33, ya nggak masalah. Itu ya karena orang kepingin tahu itu bukan dengan adanya paksaan. Ya nggak apa-apa kalau kalian tetap ingin seperti ini, ya itu ya nanti akan kalian sendiri yang akan membawa bebannya. Dan nanti yang menyetorkan kitab-kitab itu sudah menjadi perwakilan untuk UAS yang belum mendapatkan nilai sekarang. Yang sudah mendapatkan nilai sekarang, maka itu akan menjadi perbaikan nilai untuk selanjutnya. Oke, seperti itu. Sudah jam 2, bonus buat kalian 50 menit depan. Silahkan kalian berdiskusi, saya mau undur diri. Belajar lagi, itu pesan saya. Jangan malas, ingat usaha orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.